حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bab yang terakhir kita baca kemarin, itu bab ziyarati ahlil khair wa mudalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim, yaitu bab keutamaan mengziarahi, mengunjungi orang yang punya kebaikan, ahlul khair, ini ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, dan keutamaan duduk dengan mereka dan berteman dengan mereka dan mencintai mereka. Kemarin kita bab tersebut sudah mengambil dua hadis, yang satu agak panjang, yang satu pendek sekali, yaitu hadis yang berisikan tentang permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek. Teman duduk yang baik dipermisalkan seperti penjual minyak wangi, yang orang ketika duduk di dekat penjual minyak wangi, serba wangi, imma dia akan tercium bau wangi, atau membeli minyak wangi, atau dikasih minyak wangi. Itu kalau teman duduknya penjual minyak wangi, serba wangi, aromanya harum, walaupun dia sendiri aslinya belum mandi atau enggak mandi dia. Tapi kalau teman duduknya penjual minyak wangi, tercium harum. Maksudnya dia bukan orang baik sekali, dia baru ngaji lah taruhlah ya, tidak terlalu banyaklah ilmu yang dia miliki, tapi teman duduknya orang baik, dia akan ternilai baik. Paham ya? Dia akan ternilai, tervonis baik juga, seperti itu. Nah, begitu pula sebaliknya, teman duduk yang jelek dipermisalkan seperti tukang pandai besi yang biasa membuat cangkul atau membuat sabit atau membuat alat-alat yang lain, kapak atau yang semisalnya. Nah, itu biasanya barakallahu fiik, serba tercium bau bakar-bakar, aroma tidak sedap. Imma dia nanti terkena apa? Percikan api kalau dia dekat dengan situ, kalau dia lagi ngolah itu ya. Antum pernah lihat tukang pandai besi? Di toko-toko itu, di pasar-pasar biasanya ada itu. Nah, mereka memiliki semacam dua tabung itu, besinya diolah di situ. Nah, itu pada asalnya dikiaskan juga tukang las. Tukang las tahu ya? Tukang las itu kan biasanya ada percikan-percikan api. Nah, antum duduk dengan tukang las, itu biasanya barakallahu fiik imma tercium bau bakar-bakar atau kena percikan api, sobek pakaiannya, serba jelek. Walaupun pakaian antum pakai apa? Haramen. Jubahnya haramen. Syirkuh lah taruhlah. Paham ya? Tapi karena antum teman duduknya tukang las, kena percikan api, sobek gitu loh. Walaupun antum orangnya baik, kita orangnya baik, tapi teman duduknya orang jelek, kita akan tervonis jelek gitu loh. Orang akan mandang, wah ini jelek ini, walaupun dia orang baik aslinya. Seperti itu. Itu sekedar penyebutan. Yang kedua kemarin seputar apa? Seseorang itu bermodalkan cinta dengan orang yang baik, dia akan apa? Bersama orang yang baik tersebut. Yang hafal dua-duanya disetorkan secara serentak, yang hafal satu nanti setelahnya. Tafadhalu.
Naam ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita ambil pada pertemuan kali ini kita ambil 2. Nanti setelah itu nanti kalau hafal dua-duanya hani'an lahu, setoran akan datang. Kalau hafal cuma 1 tidak masalah karena hadisnya mirip. Hadisnya mirip, karena mirip itu kita baca dua-duanya. Qala al-mu'allif asbahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna A'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disimak baik-baik ma a'datta laha qala hubballahi wa rasulih qala anta ma'a man ahbabta muttafaqun alaih wa fi riwayatin lahumā ma a'dattu laha kabira siyamin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Masyaallah. Ini hadis yang pertama, disimak baik-baik artinya. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah, khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anna Arabiyan, bahwasanya suatu ketika ada seorang badui. Arabiyan itu seorang badui. Jamaknya al-A'rab. Jadi al-A'rab bukan orang Arab. Al-A'rabu itu jamak dari A'rabiyun, badui. Orang badui itu para ulama telah memberikan definisi huwa ladzi sakana fil badiyah. Itu orang yang tinggal di lereng-lereng gunung. Paham ya? Nah, tinggal di pelosok-pelosok. Paham ya? Itu aslinya orang badui seperti itu. Jarang sekali mengetahui kehidupan kota. Tinggalnya berpindah-pindah ngikutin apa? Mengikutin cuaca. Intinya mereka mencari kehidupan di situ. Ketika musim panas dia pindah tempat yang ada airnya. Ketika musim dingin, pindah tempat yang kira-kira bisa untuk apa barakallahu fiik, menghangatkan badan-badan mereka, mungkin di barakallahu fiik tenda dan semisalnya. Kalau zaman sekarang, perhatikan, di Arab sana masih ada di Yaman, cuman jarang. Wa illa orang Badui itu bukan orang miskin. Kalau zaman dahulu mungkin terkenal miskin, zaman sekarang Badui itu kambingnya banyak, mobil juga punya, onta juga ada, cuman tinggalnya itu berpindah-pindah. Sakana fil badiyah, yang tinggal di badiyah, yaitu di pelosok-pelosok di lereng-lereng gunung. Paham ya? Itu orang Badui. Seringnya orang Badui itu akhlaknya kurang. Karena apa? Jarang bergaul dengan orang-orang kota. Orang-orang kota paham lah, ini itu udah paham. Tapi kalau orang-orang tinggal di pelosok yang jarang mengetahui keadaan kota itu kadang kan kurang adabnya. Itu pada asalnya orang Badui seperti itu. Makanya jarang sekali dalam hadis antum jumpai orang Badui itu manggilnya ya Rasulullah. Jarang. Manggilin namanya langsung ya Muhammad gitu seringnya. Mulai ketika hadis yang kaitannya apa? Meminta agar Rasulullah berdoa apa? Minta hujan, ya Muhammad. Paham ya? Nah, karena mereka memang posisinya belum terdidik gitu ya. Nah, asli setelah tabiatnya seperti itu. Nah, barakallahu fi, karakternya seperti itu. Jadi mereka tinggal di pelosok-pelosok dan lereng-lereng gunung. Nah, barakallahu fi, sehingga apa? Sehingga mereka jarang komunikasi dengan orang-orang yang di kota. Itu pada asalnya seperti itu. Nah, kita lihat biar tambah jelas. Ana Arabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik cerita di sini bahwasanya ada seorang badui waktu itu, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat?" Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Ma'adatta laha?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuknya? A'datta itu persiapkan. Paham ya? Ma'adatta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Kok tanya-tanya itu udah siap apa? Kamu udah persiapan apa? Kok tanya-tanya hari kiamat kapan? Yang paling inti kan kita persiapan. Badui ini nanya kepada Rasulullah kapan hari kiamat datang gitu loh. Rasulullah SAW mengatakan apa yang sudah kamu persiapkan? Kok nanya-nanya? Gitu loh. Faham ya? Qala, lihat nih persiapannya masih simpel persiapannya. Qala hubballahi wa rasulih. Aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Persiapannya pendek nih. Persiapannya simpel. Aku cinta Allah dan cinta Rasulnya. Qala anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai nanti dari kiamat. Modalnya itu adalah cinta Allah dan cinta Rasul. Otomatis kalau cinta Allah dan cinta Rasul, ya tetap menerapkan apa syariat. Paham ya? Tetap sholat, puasa, zakat. Tapi ini modal utama gitu loh. Cuman cinta Allah dan cinta Rasul, masya Allah. Nanti dari kiamat bersama orang yang dia
cintai. Simak baik-baik. Wa fi riwayatin lahuma, dan pada riwayat keduanya riwayat Bukhari Muslim, ma'adatu badui dan jawab, ma'adatu laha kabira siyamin wala salatin wala sadaqatin. Aku belum mempersiapkan untuknya puasa yang banyak, salat yang banyak, sedekah yang banyak. Nah, maksudnya apa? Bukan belum ya, tidak. Jadi ini ngartikannya, aku tidak mempersiapkan banyak puasa, tidak pula banyak salat, tidak pula banyak sedekah. Walakinni, nah ini, akan tapi yang aku persiapkan, uhibbullaha wa rasulah. Akan tapi aku cinta Allah dan cinta Rasulnya. Jadi batu ini terus terang dia, bukan nggak sholat ya, dia sholat tapi nggak banyak. Paham ya? Maksudnya ya sholat 5 waktu jelas, puasa yang wajib, naam, kan itu. Sedekah iya, cuman nggak banyak amalan-amalan yang dilakukan. Tapi ada kunci di sini. Apa kuncinya? Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Inilah. Nah, barakallahu fiik, yang membikin apa? Divonis dan dihukumi bahwasanya anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau bersama orang yang kau cintai kelak dari kiamat. Masya Allah. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Inilah yang perlu contoh oleh seorang sunni salafi ahlus sunnati wal jamaah, bahwasanya kita mencontoh para salaf dalam hal semua hal, mulai dari muamalahnya, dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, berpakaian, itu upayakan kita mencontoh salaf, walaupun kita bukan orang salaf secara apa? Persis sama, tapi paling minim contohlah mereka. Karena mencontoh para salaf, mencontoh orang-orang yang mulia, mencontoh para ulama atau para barakallahu fiik, salafun salih, al-qurun al-mufaddalah, itu adalah keberuntungan. Pantunnya sudah kita lihat berkali-kali ya. Fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupailah mereka walaupun kamu tidak seperti mereka, karena sesungguhnya menyerupai mereka adalah kunci keberuntungan. Kita menyerupai para salaf, meneliti jejaknya para salaf, itu tidak mengharuskan kita sama persis, tapi kita mencontoh apa yang mereka amalkan. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Itulah sunni salafi. Sunni kembali kepada as-sunnah nisbahnya. Salafi menisbahkan diri kepada siapa? Para salaf, para pendahulu kita yang saleh. Siapa para pendahulu kita yang saleh? Siapa saja? Sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. 3 ini dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah. 3 generasi yang memberikan keutamaan. Hadis berikutnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yahaq bihim? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Muttafaqun alaihi. Masyaallah. Isma' baik-baik. Nah, barakallahu fiik. Kita terjemahkan. An Abdullah bin Mas'ud wa anhu. Abdullah bin Mas'ud, siapa kunyahnya? Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud wa anhu, sahabiyun jalil. Beliau memiliki keutamaan apa? Di antara yang paling besar dan juga nampak. Apa keutamaan beliau? Terulang-ulang ini. Keistimewaan luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Sampai-sampai Rasulullah berani bersumpah, walladzi nafsu biyadihi, atau dengan semakna itu. Keutamaannya luar biasa. Apa yang diberikan kepada Abdullah ibn Mas'ud, walaupun beliau adalah barakallahu fiik, taruhlah bukan dari kalangan sahabat yang gemuk badannya, tapi beliau memiliki keutamaan yang luar biasa. Apa itu? Nah, memiliki 2 betis yang kecil. Tapi 2 betis yang kecil ini kalau ditimbang, itu nanti dari kiamat barakallahu fiik lebih berat daripada Jabal Uhud. Lahuma asqalu fil mizan min Jabal Uhud. Masya Allah. Nah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma asqalu fil mizan min Jabal Uhud. Demi Allah, sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud anhu lebih berat di timbangan kelak daripada gunung Uhud. Luar biasa. Kita lihat. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang
Salah seorang kepada Rasulullah SAW, nggak usah nanya. Ini majhul ini Ustaz, orangnya siapa ini? Paham ya? Sahabat nggak sebutkan namanya, gimana katanya? Kita terang-terangan jadi orang itu nggak boleh majhul-majhulan. Nah, ini kok nama sahabat nggak sebutkan nama rajulun. Siapa? Nggak perlu. Antum nggak perlu tahu siapa rajul itu. Intinya dia sahabat, yakini. Semua para sahabat ada kulluhum udul. Semua para sahabat semuanya udul, memiliki sifat apa? Adalah. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya mereka memiliki sifat adalah, yaitu mustaqimus sirah, jalan hidupnya lurus. Jalan hidupnya lurus. Itulah para sahabat semuanya. Lah bagaimana enggak diketahui namanya nih? Bahaya enggak ini? Kok rajulun, ja'a rajulun siapa? Bahaya enggak tidak diketahui nama sahabat ini, bahaya enggak? Barakallahu, bahaya enggak Umar? Nah, kaidahnya. Bahaya enggak? Enggak diketahui namanya sahabat ini bahaya enggak kira-kira? Dalam riwayat, bahaya enggak? Apa kaidahnya? Naam, jahalatus sahabah la tadur. Itu ditancapkan di benak antum ya, sering terulang-ulang itu ya. Jahalatus sahabah la tadur. Majhulnya sahabat enggak diketahui namanya itu enggak membahayakan dalam riwayat. Karena semuanya udul, mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa itu? At-Taubah. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ila akhir ayat. Itu sudah rekomendasi untuk para sahabat semuanya ahlul jannah, penduduk surga para sahabat itu. Ada yang ditentukan nama-namanya, ada yang secara global. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Kita lihat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika datang salah seorang kepada Rasulullah SAW, faqal, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqul fi rajulin ahaba qauman wa lam yahaq bihim? Bagaimana pendapat engkau? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah mengenai salah seorang dia mencintai suatu kaum tapi tidak pernah jumpa dengan mereka? Wa lam yahaq bihim, tidak pernah jumpa dengan mereka. Cuman cinta. Antum dan kita cinta enggak dengan para salaf? Cinta enggak? Cinta. Tapi pernah ketemu mereka? Enggak pernah. Nah, bagaimana? Lihat nih. Bermodalkan cinta dan mereka, meniti jejak mereka, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan dan keyakinan. Lihat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian beliau menjawab alaihi salatu wassalam, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama orang yang dia cintai. Nah, lihat ini, luar biasa. Dia cinta kepada suatu kaum tapi tidak pernah jumpa dengan mereka. Kita cinta dengan para salaf, cinta dengan para sahabat, cinta kepada para tabi'in, cinta kepada para atba'ut tabi'in, tapi kita tidak pernah atau belum pernah jumpa dengan mereka. Itu bukan menjadi penghalang. Faham ya? Bahkan nanti dari kiamat, karena kita cinta dengan mereka, meniti jejak mereka, mengikuti barakallahu fik ajaran yang diajarkan oleh mereka yang bersumberkan dari Al-Qur'an was sunnah, lihat ini jaminannya. Bersama orang yang dia cintai nanti dari kiamat. Subhanallah. Makanya barakallahu fiik, ini termasuk motivasi buat kita semuanya. Kalau antum mencintai, cintailah orang yang terbaik dari apa? Dari kalangan umat ini, yaitu Al-Qurun Al-Mufaddalah. Cintailah para sahabat, kenal nama-nama mereka. Cintailah para tabi'in, kenal nama-nama mereka. Cintailah para atba'ut tabi'in, kenallah nama-nama mereka. Jangan mencintai nama pemain sepak bola, nama pemain apa? Nama pembalap. Paham ya? Lihat ini. Al-mar'u ma'man hab. Kalau dia cinta sama pemain sepak bola, udah. Lihat ini, hari kiamat sama siapa dia? Nah, barakallahu fiik. Karena kita ini berada di generasi dan juga zaman yang penuh dengan fitnah, gitu loh ya. Kita ingin memulihkan kembali Ahlus Sunnah itu bagaimana caranya? Mengenal para sahabat, mengenal para tabi'in, mengenal para atba'ut tabi'in. Siapa Abu Hurairah, siapa Abu Mas'ud Al-Ansari, siapa Abu Qatadah, siapa Abu Musa Al-Asy'ari. Seperti itu. Siapa Muhammad bin Sirin, siapa Abu Abdullah Muhammad Ahmad bin Hanbal, siapa Abu Abdullah Malik bin Anas, siapa Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Diperkenalkan. Adapun masa lalu yang kelam, yang gelap,
Barakallahu fiik, seputar apa? Nama-nama pemain sepak bola, dah hilangkan. Hilangkan barakallahu fiik. Karena orang di luar sana barakallahu fiik, anak-anak orang awam yang jauh dari ilmu dikenalkan nama-nama seperti itu. Hafal mereka. Kaosnya pun enggak terlambat. Kaos nomor 7 belakang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, Allahu musta'an. Pamer dibawa kemana mana. Nanti di jalan pun enggak normal, batu tendang. Bayangkan itu. Karena udah ketagihan, kecanduan dengan apa? Sepak bola tadi itu. Ini sekedar mengingatkan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengharamkan permainan sepak bola. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, simak baik-baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mensyarah kitab Hilyah Talabul Ilm. Hilyah nam Talabul Ilm, yaitu perangai atau perhiasan barakallahu fiik, pencari ilmu. Hilyah Talabul Ilm itu barakallahu fiik disebutkan adab-adab dalam bermain sepak bola. Adab-adab dalam permainan sepak bola. Pertama di antaranya tidak boleh mencontoh gerak-gerik orang kafir. Paham ya? Nah, jadi bagaimana caranya? Ketika gol biasa santai aja saja udah. Paham ya? Nyontoh apa? Budaya orang kafir, barakallahu teriak-teriak kemudian ngejek yang lainnya. Paham ya? Enggak bagus seperti itu. Itu perlu diperhatikan kalau antum kurang percaya ingin merujuk syarah, perhatikan ya. Syarah Hilyah Talabul Ilm. Itu bagus sekali itu. Paham ya? Nah, kemudian nama yang bagus. Sudah namanya Abdullah, namanya Abdurrahman, namanya Muhammad, di HP diganti Alexander. Allah musta'an. Itu nama apa seperti itu? Kondisikan barakallahu fiik. Itu enggak bagus seperti nama Islami itu loh. Paham ya? Jadi Ahlus Sunnah barakallahu fiik, simak baik-baik, perhatikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika sudah mengenal dakwah salafiyah, nama-nama masa lalu, perhatikan ya. Nama-nama masa lalu yang kira-kira enggak bagus diganti nama hijrah. Paham ya? Nama masa lalu namanya awal mulanya mungkin Paijo, diganti Yusuf. Bagus kan? Awal mulanya dulu namanya mungkin Bejo, diganti Muhammad. Bagus. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fiik agar kita terbiasa. Terbiasa dengan nama-nama yang bagus tadi itu, nama-nama hijrah. Tidak masalah KTP nama asli enggak ada larangan, cuman sebutan dalam pondok kan lebih indah kalau nama yang bagus ya, Muhammad, Saleh, Mahmud, paham ya? Seperti itu. Nah, simak baik-baik ya. Jadi sekedar nasihat, nanti di hari kiamat seseorang bersama siapa yang dia cintai. Hindari, tinggalkan semaksimal mungkin mencintai para pemain sepak bola, atau mencintai para pembalap, atau mencintai orang kufar, para aktor, para artis, tinggalkan semuanya. Lihat ini, cintailah para sahabat, cintailah para tabi'in, cintailah para atba'ut tabi'in. Al-mar'u ma'a man ahab. Ini bukan senyum-senyum, ini serius ini ya. Nanti dari kiamat seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Kalau dia cinta dan pemain sepak bola dikhawatirkan. Bayangkan itu. Ngeri. Orang bersama para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, si fulan bersama pemain sepak bola dia. Allah musta'an. Tempatnya pun enggak jelas kemana. Paham ya? Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan juga di situ barakallahu fiik, upayakan dalam permainan bersih dari tasyabbuh bil kufar. Paham ya? Nah, walhamdulillah Ahlus Sunnah sudah diupayakan semaksimal mungkin bermain sepak bola pakai sarung. Paham ya? Nah, di Yaman, di Damat sana sama. Kita pakai sarung. Paham ya? Ikhwah kita memakai sarung karena apa? Biar tidak nampak persamaan dengan orang mereka. Pakai pantolon, celana pendek, nampak seperti itu. Paham ya? Kemudian ketika taruhlah masuk atau gol, santai ya gol. Alhamdulillah. Enggak teriak-teriak kemudian ngejek-ngejek yang lainnya, kemudian macam-macam, itu enggak bagus. Itu dihindari barakallahu fiik. Nah, ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Ini dua hadis yang kita baca, setor pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, yang mampu dua-duanya hani'an lahu, yang tidak mampu satu tidak masalah, intinya dihafal dengan mutqin. Nah, ketika setoran pastikan upayakan kitab tertutup sehingga tidak ada yang pura-pura rabun matanya digini-gini kan, pura-pura nunduk ke bawah terus, enggak ada. Semuanya serba serius. Semoga Allah mudahkan semuanya. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.